Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pendidik? Kami mahasiswa PPG Prajabatan Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Purwokerto akan membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kelompok kami beranggotakan 1. Via Maria Ulfa, 2. Tika Melinawanti, dan 3. Syahrul Agung Pamungkas. Apa sih pengertian pembelajaran berdiferensiasi? Menurut Tomlinson 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Selanjutnya, ciri-ciri pembelajaran diferensiasi. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi memiliki 4 ciri. Pertama, pembelajaran berfokus pada konsep dan prinsip pokok, di mana dalam pembelajaran harus berfokus pada kompetensi dasar pembelajaran. Kedua, evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar peserta didik yang diakomodasi ke dalam kurikulum. Di sini perlu adanya pemetaan kebutuhan peserta didik yang kemudian dimasukkan ke dalam strategi pembelajaran. Ketiga, pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel, misalnya bisa secara mandiri, berkelompok berdasarkan tingkat kecerdasan, berkelompok berdasarkan modalitas belajar, dan lain-lain. Keempat, siswa secara aktif bereksplorasi di bawah bimbingan dan arahan guru. Dalam pembelajaran berdiferensiasi ini berpusat kepada siswa. Selanjutnya, cara memetakan kebutuhan peserta didik. Menurut Tomlinson, ada 3 cara untuk memetakan kebutuhan peserta didik, yaitu dilihat dari kesiapan belajar peserta didik, minat peserta didik, dan profil belajar peserta didik. Pertama, kesiapan belajar. Menurut Slameto, kesiapan belajar adalah keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban di dalam cara tertentu terhadap situasi. Kedua, minat. Menurut Rahmat, minat adalah suatu keadaan seseorang menaruh perhatian pada sesuatu yang disertai dengan keinginan untuk mengetahui, memiliki, mempelajari, dan membuktikan. Yang ketiga ada profil belajar. Profil belajar peserta didik terkait dengan banyak faktor, seperti bahasa, budaya, kesehatan, keadaan keluarga, dan kekhususan lainnya. Selain itu, akan pula berhubungan dengan gaya belajar seorang. Profil belajar peserta didik ini merupakan pendekatan yang disukai peserta didik untuk belajar yang juga dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, jenis kelamin, dan lain-lain. Adapun contoh keragaman peserta didik. Nah, di sini ada 3 keragaman gaya belajar peserta didik. Ada auditori. Peserta didik dengan gaya belajar auditori akan lebih memahami pembelajaran dengan cara mendengarkan atau menyimak. Yang kedua, ada visual. Peserta didik dengan gaya belajar visual akan lebih memahami pembelajaran dengan melihat gambar-gambar ataupun video-video. Dan yang ketiga, ada kinestetik. Peserta didik dengan gaya belajar kinestetik akan lebih mudah memahami pembelajaran dengan cara mempraktikkan langsung apa yang sedang dipelajari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.